pagi Bapak Ibu semua pemirsa. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pra-observasi kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat saya. Beliau adalah Bapak Yudi, beliau adalah guru jurusan mekatronik, produktif jurusan mekatronik yang kebetulan ini adalah rekan mengajar dan juga rekan CGB Angkatan 11. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara pra-observasi, dilanjutkan nanti dengan kegiatan observasi, dan yang terakhir nanti akan dilanjutkan dengan wawancara pasca observasi. Itu. Selamat pagi Pak Yudi. Pagi Pak Lutfi. Ya, terima kasih atas waktunya bisa melakukan wawancara. Pak Yudi, apa kabarnya hari ini? Baik Pak, luar biasa, alhamdulillah. Seperti sebagaimana yang kita tahu bahwa saya akan melaksanakan observasi di pembelajaran Pak Yudi. Apakah Pak Yudi sudah siap Pak? Siap Pak. Ini. Alhamdulillah kalau sudah siap. Kalau begitu saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan kegiatan observasi. Kira-kira untuk yang pertama ini tujuan pembelajaran yang akan Pak Yudi laksanakan itu apa? Oke Pak, jadi nanti Pak di kelas yang akan Bapak observasi, saya adalah kelas Pak, produk kreatif kewirausahaan. Tujuan belajarnya adalah membuat prototipe Pak dari awal sampai akhir untuk pengembangan produk. Kemudian di pembelajaran itu akan saya sisipkan kompetensi pembelajaran sosial emosional Pak. Jadi integrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang akan nanti diterapkan ketika anak itu membuat prototipe produk tersebut Pak. Ya. Dari pembelajaran yang akan Pak Yudi lakukan, kira-kira pengembangan apa Pak yang akan dilakukan? Jadi saya berharap Pak punya keinginan bahwa saya akan mengembangkan Pak kemampuan di sikap, perilaku, dan pengetahuan atau keterampilan Pak. Jadi harapan saya nanti setelah pembelajaran saya, pertama ya untuk tujuan kompetensinya tercapai Pak, yaitu pembuatan prototipe produk. Dan di dalamnya ketika pembuatan itu kan nanti kita project based learning ya Pak. Nanti nilai-nilai dari pembelajaran sosial emosionalnya bisa tercapai, bisa terpenuhi ya Pak. Pak Yudi ya. Terus selanjutnya kira-kira ini kapan ini akan dilaksanakan Pak? Jadi planning saya Pak, rencana saya karena di minggu ini ada kegiatan yang skupnya satu sekolah, kegiatan P5 gitu Pak. Jadi akan saya laksanakan Pak hari Senin besok, tanggal 14 Pak. Kebetulan saya ada jadwal mengajar di kelas 12 TMP 1 Pak, yang tentang berkaitan dengan pembelajaran mata pelajaran produk kreatif perusahaan yang akan mencoba membuat prototipe tadi Pak. Jadi mungkin bisa dimulai ya, jam pertama Pak sampai jam keempat sebelum istirahat. Jadi itu planning saya Pak. Selanjutnya Pak, berkaitan dengan rancangan pembelajaran. Kira-kira nanti Pak Yudi akan menggunakan model atau pendekatan pembelajaran seperti apa Pak? Jadi karena pelajaran saya PKK Pak, produk kreatif kewirausahaan, saya akan coba pakai model pembelajaran project based learning Pak, pembelajaran berbasis project. Jadi nanti anak-anak di hasil akhirnya, di endingnya atau goalnya itu membuat suatu produk Pak, sesuai dengan bidang kita di bidang mekatronika berupa robotik Pak. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ini saya sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari Anda, dari panjenengan. Mudah-mudahan kegiatan observasi kita nanti dapat berjalan dengan baik, dapat berjalan dengan lancar, dan saya nanti akan menunggui pembelajaran yang Pak Yudi laksanakan. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya, telah mengganggu waktunya di sela-sela kegiatan yang luar biasa sibuknya, di sela-sela kegiatan mengajar. Oke, Pak Yudi, sampai jumpa di waktu pembelajaran. Pak. Terima kasih. Demikian tadi wawancara pra-observasi yang saya laksanakan dengan rekan sejawat saya, Bapak Yudi, dan kita nanti akan melakukan observasi di kelasnya Pak Yudi dengan tema yang sudah disebutkan tadi, dan mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan banyak hal dari pembelajaran yang Pak Yudi
laksanakan. Terima kasih. Demikian wawancara pra-observasi yang saya lakukan dengan Pak Yudi. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kegiatan observasi. Oke, selamat siang semuanya. Ya. Ketemu lagi seperti biasa, pelajaran buku. Kita ketemu di pelajaran PKK. Cuma hari ini saya akan kasih materi tentang pendidikan sosial emosional. Apa itu? Nanti tak terangkan. Oh iya, izin duduk dulu saya. Sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, nanti ya untuk sesi ini 20 menit, nanti habis itu kita bagi kelompok seperti biasa, lanjutin apa tugas untuk PKK. Tanggal 3 Pak Jamun apa? Bisa aja. Oke ya. Jadi gini, kenapa kalau sebelum belajaran kamu tak jargon? Kadang aku cerita tentang lucu-lucu, sudah begitu kenapa? Ada. Jadi gini, seperti kalian, jadi gini, kita tuh punya sosial emosional. Jadi gini, gampangnya gini lah, kan nggak lucu. Udah pelajaran siang, jam-jam rawan, pembawaannya ngantuk dan sebagainya. Kamu kalau pembawaan gurunya nggak enak, nggak asik, mesti nggak belajar berdua. Kadang-kadang juga mungkin kebawa masalah dari luar kan juga nggak lucu juga. Guru toko-toko malah ajarin malah ngamuk. Tapi kalau wajahmu, nanti dosa kamu guna gitu loh. Makanya kenapa ada SBK dengan cara jabir dan sebagainya itu. Biar moodnya dapat. Kalau moodnya dapat, kita belajar itu enak. Kalau mau dapat nggak bisa, karena sosial nggak enak. Masih ingat tepuk Big Bang itu masih ingat? Oke, coba. Oh, siap. Begini ini. Ya, belum lagi. Jadi pertama ini buat apa toh? SBG ini buat fokus. Paham nggak? Kedua ya tadi. Ya, bosan kita nambah. Yuk. Siap ya? Tes 1 dulu. Biduan. Oke, udah bagus. Oke, sekarang mulai. Biduan. Bitu. Bitri. Before. Five. Ntar kalian. Ini tahu nggak? Ini gambar apa? Pas foto. Oke, mundur. Bedanya. Kalau ini, tembak. Jadi ada pas foto, pas nggak? Foto. Nah ini, yang ini. Oh, itu lama. Yang ini aja. Yang nih, oh itu juga. Ini foto nggak pas. Pas foto, pas nggak? Foto dan foto nggak pas. Tahu apa? Udah. Nah, aku pernah menyambut pelajaran lagi malah. Waktu itu kita asal juga aku nggak. Oh, jadi kita tuh lucu ya. Jadi waktu itu ada anakku tuh tak suruh dek kumpulin foto 3 kali lipat. Paham nggak? Warna buat sertifikat atau sertifikat? Tahu apa? Tahu foto ini deh? Foto apa? Foto sertifikat. Sertifikat itu loh, apa lomba apa itu loh. Jadi foto kayak gini loh, yang ditaruh di sini tuh loh. Di sertifikat ada fotonya deh. Nah, misalnya ada fotonya foto pada sertifikat. Dan tak suruh dia bawa foto 3 kali lipat ya, warna. Ada fotonya lainnya kayak gini nih. Kata enggak? Dia bawa foto warna, ukurannya 3 kali lipat. Fotonya nanggunnya kok sungai itu loh, kayak ini dah. Aku nggak marah, ketawa jadi ada idan bagian ini. Maksudnya 3 kali lipat itu poskas setengah badan dia ada full. Bahkan ada foto scannery pemandangan gitu loh. Itu kan, ya makanya gini loh, ada dalam hidup tuh kita ngomongin hal sing nggak pas, tapi kalau kita bisa nyikapi, kita mungkin kalau nggak pas jengkel, tapi kan enggak. Kita alhamdulillah bisa, oh ya dia lucu-lucunan gitu. Oke ya, jadi gini, oke aku masuk jadi gini. Di Indonesia ini belum banyak disinggung, tapi di luar negeri namanya sel. Oke ya, today I would like to show you something about cell. Cell berarti cell.
sosial, emosional. Jadi sebenarnya pembelajaran itu di pembelajaran mutu. Karena gini, sekarang itu bahasanya apa? Kalau anak Gen Z kayak kamu itu mental health, mesti mental health. Bukan healthnya, healing, ini deh. Hilang, orang kan bangun dulu gak pernah jadi healing. Nah tapi sebenarnya itu gak karena proses jadi kebutuhan jadi ini karena apa? Ya budaya orang pasti masuk. Makanya di pembelajaran itu ada sosial emosional. Kenapa pembelajaran harus menyenangkan, harus menarik? Ya kan ini. Jadi ini pembelajaran saya juga sama. Jadi pertama itu pembelajaran harus menarik. Kamu pernah rasain loh kalau nonton bioskop, kamu nunggu 30 menit kayak nunggu 3 jam. Bener? Terus 3 jam lah, misalnya lebih. Nunggu 20 menit kayak nunggu 2 jam. Tapi nonton bioskop 2 jam, kayak nonton 20, ya karena kamu seneng. Waktu itu nggak kerasa. Kalau kamu gurunya datang, gurunya nggak good kesini lah, ngajar cewek. Guru cantik sama guru cowok, pak guru biasa beda deh. Tapi sekarang banyak itu, apa jenisnya? Banyak di IG itu, dari podcast itu, apa lihat sih mampat. Gurumu payahnya siapa? Ada gitu. Kata admire, speed admire itu ada. Murid mengagumi. Dan akhirnya guru cewek-cewek sih bagimu cantik, kudu ini terbuka guru. Gurunya cantik gitu. Itu sama, saya juga waktu dulu sama. Oke ya, jadi ini saya mau terangkan nanti gini. Jadi ada pertama kesadaran diri. Mereka kelihatan ya? Kelihatan ya? Mengendarai diri orang diri atau yang bunuh diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi sama orang lain bisa bertanggung jawab. Nah ini tak integrasikan gini. Ini punyanya kakak kelasmu yang tahun lalu itu di JPKK. Paham ya? Jadi ini unik, Mas JPKK, pelajaran produk kreatif kewirausahaan, tapi di dalamnya saya masukkan PSD. Nah, di apanya? Di pengerjaannya. Udah enggak? Jadi lab kita kecil ini miniatur apa? Nanti kamu kerja, kamu ada timbuk deh. Kuliah juga ada kerja kelompok deh. Kamu berwirausaha ada kolaborasi deh. Nah, kamu minuman bikin teh aja ada kolaborasi antara apa? Aqua, ya deh, teh poci, sama gelas, sama gula, sama sendok. Jadi ada kolaborasi lah. Contoh gini, kesadaran diri. Ketika membuat ini nanti, apa ya? Nilai apa yang kesadaran diri yang kamu ada? Kan ini dibagi 3 loh. Sorry 2, dipisahkan. Mekanik sama apa? Sama kontrol. Tahu loh? Mekaniknya ada desain sama bagian assembly. Kontrolnya berbasis mikrokontrol, ada Arduino, ada bearing. Buat sama pengendalian diri ya, Pak? Sama kesadaran diri, sorry. Salah, ikutin apa? Bingung? Ya, jelasin. Tanggal 10, bisa main enggak sama? Tanggal 11-an? Berapa orang? Yang ke-12 siapa? Supporter. Kamu nggak tahu istilah? Supporter itu pemain 12. Pemain ada posisinya enggak? Mereka berkolaborasi enggak? Kalau skornya 0-0, siapa yang hebat berarti? Supporter. Kalau bola 0-0, berarti yang hebat siapa? Kiper sama barisan pertahanan. Tapi kalau skornya 10-11, 1-10-11, yang hebat siapa? Striker, CF sama gelandang enggak? Nah, 11-an itu kemenangan kan bareng-bareng. Gila, maksud saya, ketika Anda buat ini, ada kesadaran diri maksud gimana? Nanti kalau dapat job tuh, ditanggung jawab tuh, ya udah, tanggung jawab. Paham enggak? Jadi striker sama back nggak perlu padu. Urusanmu enggak. Ya udah. Kalau bertahan, striker pun dengan model sekarang, pola skema permainan sekarang, striker kalau ada serangan balik pun dia ikut bertahan enggak? Karena ada passing juga. Sama kalau back, kalau model counter atau nyerang attack, dia naik kalau serang. Ya sama nanti dari saya di
di grupmu ketika pembelajaran membuat PKK ini produk kreatif, membuat RC berbasis kontrol ini, kamu harus segera diri. Dengan tanggung jawab tidak pakai. Jika jangan udah tanggung jawab. Udah. Semua punya lagi. Sadar sosial. Kamu B. Kamu sadar sosial gimana? Kamu. Musik, kamu deh, wah anak kiri cerdas ini, apa? Sadar sosial. Gimana cara kita menyikapi kondisi sosial yang kita, Oke. gimana cara kita bersikap, cara kita berkata, cara kita komunikasi. Nah, oke, bagus seputar buat untuk kalian. Jadi kalau ini tuh kamu sebagai apa? Sendiri. Begitu nanti kamu berkaitan yang lain, untuk sadar sosial deh, sadarin dulu. Paham? Jadi kan kita mau sosial nih. Ya kalau ada mau sosial berarti ada awareness juga sosial. Nah, berkaitan dengan tadi, kamu nanti akan terhubung dengan pihak lain yang berkaitan dengan goalnya tadi kamu buat akhiran. Nah, kalau kamu nggak bisa dari sadar sosial nggak bisa. Tanggung jawabmu iya. Tapi begitu nanti berkelompok menjadi satu satuan, begitu satu grup. Di situ nanti ada juga yang bertanyakan. Jadi sudah punya yang kesadaran diri, apa tidak? Bisa manajemen diri lah. Sekarang berkembang dulu Pak. Udah. Kiper hanya sekedar bisa nebus tendangan, ya deh. Nangkap bola, dia bagian dari skill individu dia. Tapi begitu dia butuh serangan atau berserangan deh, dia terkonek dengan yang lain deh. Apalah artinya kiper itu hebat dalam hal serangan, tapi dia nggak bisa memberikan build up serangan dan sebagainya. Ya sama, kamu kalau sudah masuk ke tahapan tadi, ketika sudah mulai ada 2, 3 atau 4 orang yang terlibat dalamnya, di situ ada namanya kesadaran sosial. Lah, hubungan sama tadi, terlambat ya. Begitu kamu udah ada sosialnya, harus bisa apa? Berelasi. Relasi itu apa tuh? Komunikasi. Relasi apa? Kamu apa relasi? Relasi itu apa? Hubungan. Kamu ini kan relationship tuh. Jadi bahasa Indonesia itu cuma kalau kosakatanya nggak banyak, dari Inggris di Indonesia aja. Ya ditambah sedikit lah gitu. Relasi itu data relation atau hubungan. Udah weh. Nah ketika kita bertambah relasi, berarti kamu nggak cuma sadar tapi bisa apa? Bertindak, berbuat. Pertama aku sadar dulu, nih sadar nggak? Bisa manajemen diri nggak? Terus kedua apa? Dia bisa sadar dengan lingkungan. Nah ini mulai berinteraksi dengan lingkungan. Nggak bisa kan? Nih di sekarang era kompetisi ya, di mana-mana kompetisi. Tapi yang sekarang jadi pengembangan di daerah Eropa, Amerika, dan negara maju, selain kompetisi apa? Kolaborasi. Jadi nggak ada sekarang musuh abadi itu nggak ada. Jadi kamu tahu berbagai platform media sosial, teknologi gadget dan sebagainya, dia musuh, tapi seperti partner. Nggak ada yang musuh abadi. Nih, contoh misalnya di perusahaan otomotif, nggak ada satu produsen mobil itu dia bisa berdiri sendiri. Nggak bisa, dia butuh supplier, butuh kolaborasi dan pihak lain. Paham? Dan nanti harapan saya di pembuatan PKK ini, kamu ini yang sudah mulai tampil. Dan nanti output goalnya apa? Ini buat taruh di sekolah ditumpuk, dapatnya dari guru. Kemampuan ini, mau pakai untuk kerja ada kerja tim enggak? Ada lah. Kuliah ada kerja kelompok enggak? Kamu usaha sendiri ada kolaborasi dengan customer klien enggak? Sama. Katanya tahu pelajaran musik itu banyak enggak yang terlibat? Tahu steward? Buat apa steward? Oh, steward tak buat nyuci. Jadi kalau saya nyuci di sport di bola ada steward. Apa steward? Pemandu. Sing jaga itu loh. Terus ada enggak yang bagian lighting? Ada sound. Bahkan di suatu program musik itu
ada konduktor, ada juga ranger, ada juga ikoning. Itu nggak mungkin, makanya udah kelas peralatan akbar itu udah mulai cukup. Pindah mana nih? Manajemen diri. Bedanya apa? Manajemen diri sama kesadaran diri. Kamu, terus gantian. Kamu tak? Manajemen diri sama kesadaran diri bedanya apa? Bedanya. What different is between apa wi? Self apa? Orang diri, self management, self awareness. Apa? Bedanya apa? Kamu, manajemen diri kalau kesadaran diri bedanya apa? Kalau bingung contohnya aja lah. Oke, kalau kesadaran diri, benar. Ini kamu ngerjain tadi, itu sadar nggak? Aware nggak? Kalau udah sadar, dinaikin detail. Kamu harus bisa manajemen diri. Ini kerjaan ada jam waktunya dong? Ada deadline-nya enggak? Nah, kamu bisa manage. Gini, kamu tak balik berangkat sekolah enggak? Nah, kesadaran diri, kamu nggak usah dibangunin. Udah tahu toh? Kalau kamu udah seumuran gini dibangunin berarti belum. Yang kedua, manajemen diri apa? Kamu dari rumahmu misalnya daerah Ngalia, Ungaran, naik motor, naik angkutan, kamu bisa manajemen waktu. Aku caranya sampai ke sekolah nggak terlambat. Sama bikinnya sama. Kamu ada namanya apa? Manajemen diri deh. Ada. Jadi kalau kesadaran diri itu lebih ke apa ya? Lebih ke dalam, internal, intrinsik. Kalau apa? Sendiri, kamu udah mulai intrinsik. Jadi kamu udah bisa manage. Ini begini ada prosesnya deh. Dan kamu sudah manajemen. Pertama, ini ada uang di sini yang dipakai deh buat beli bahan. Nah, kamu manage. Barang yang belum dibutuhkan bisa beli dulu. Kan uangnya nggak langsung datang grup ngumpul loh. Ukuran dulu toh kan. Oh, ada skala prioritas. Contoh gini, kamu selain di sekolah juga di kampung deh. Ada di depan masyarakat deh. Misalnya itu tugas banyak anak aktivis pramuka atau OSIS, tapi kamu juga kamu harus bisa manajemen. Nah, yang terakhir ini apa namanya? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Semakin kesini semakin sulit deh. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Contohnya apa aja? Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang rasanya hubungan sama dengan ini. untuk RAB, Pak. Oke, kenapa ke RAB? Karena laporan RAB itu sangat penting untuk kedepannya. Jadi, misal kalau suatu proyek telah selesai, maka proyek yang akan dibuat selanjutnya itu juga berkaitan dengan proyek. Oke, bagus. Tangan. Kalau buat proyek ini bareng-bareng, ada poin pengambilan keputusan berjawab di mana? Jadi benar RAB. Setelah kamu lebih ke apa? Lihat apanya? Buat ini loh. Artinya ada pengambilan keputusan ada? Lah, apa? Di mananya gitu? Ide pembuatan. Jelasin ke aku, ide pembuatan itu gimana? Jadi ketika suatu kelompok ingin mengambil keputusan membuat suatu proyek itu, ketika suatu proyeknya sudah muncul, jadi kita tanggung jawab untuk menjadikan proyeknya itu, Pak. Tepuk tangan. Lain, di mana letak kalau kita bikin proyek seperti ini dari nol sampai jadi pengambilan keputusan saja kenapa penting di mana letaknya? Gini, ini kan memilas nih nanti. Kamu milih enggak? Milih asal-asal apa ngawur apa gimana? Sekali milih nggak benar, ditanggung staf. Makanya ada pemilihan keputusan, tapi apa? Pilihanmu kamu udah gede. Pilihanmu itu sekarang tanggung jawab apa tuh? Ada tanggung jawabnya apa nih? Apa tanggung jawab itu apa? Responsibility itu apa? Bahwa apapun yang kamu buat ada banyak. Ada konsekuensi sebut tanggung. Contoh, RAB ini bagus. Mungkin tambahin lagi, kamu bikin beli Arduino atau kamu pakai Arduino sama SP32 enggak? Ketika kamu mutusin pakai Arduino atau SP32, ada harga apa di situ? Ini SP32 kelebihannya ini kurang ini. Arduino inilah.
Kamu kan mikir, wah aku nanti pakai SP32 lah, karena model bututnya udah terintegrasi. Kenapa pakai driver ini? Pasti pertimbangannya murah. Tapi kamu murah yang kamu ambil di sistem makingnya itu harus bertanggung jawab. Tapi paham nggak? Bahkan nanti kamu akan rasa ketika kamu punya relationship ada pasal gender. Nah makanya kenapa di Indonesia batasan 17 tahun itu jadi suatu yang perlu di-underline garis bawahi, karena kamu sudah bisa memilih ada konsekuen rokok itu luar negeri hanya boleh dijual sama siapa? Anak-anak orang yang sudah dewasa loh. Karena dia tahu oh yang umur segini beli rokok boleh silakan. Kamu di mall nggak boleh, di mall di apa di Indomaret atau di retail itu nggak boleh beli rokok. Walaupun suruh bapak nggak boleh. Tapi kalau udah dewasa boleh. Karena apa? Berarti dianggap dia udah apa? Tahu toh bahwa rokoknya ada konsekuensinya. Nah itu namanya pengambilan keputusan yang bertanggung. Nah kayak gini-gini ini perlu ada dan perlu kamu ketahui di setiap pembelajaran dan integrasi. Karena tadi contoh gini, kamu ujian, kamu sekolah ada ujiannya deh. Nek kamu udah mulai ngepek untuk kamu nggak bertanggung jawab. Apalagi yang ngepek tadi bawa ke hasilnya ACG. Ibu bapakmu aku itu bagus nih pak. Pilihanmu tapi nggak bertanggung jawab. Oke, sampai sini mau tanya apa? Silakan. Jadi ada kesadaran diri, pengolahan diri atau manajemen diri, kesadaran sosial, kita sudah mulai banyak, keterampilan relasi, pasti ini karena apa? Karena kita sudah mulai sosial. Ada lingkungan yang berikut dalamnya. Terakhir adalah pengambilan tanggung jawab. Semakin sih makin sulit. Oke, sampai saya mau tanya apa? Silakan. Ini silakan berhenti. Ini kok menjadi bagian. Tapi kan nanti kalau ngobrol di sini, bagian pertama perspektif ini tuh yang terkait sama yang contoh itu ya. Kalau ada kendala ngomong ada juga, pasti kamu udah ngomong itu ya. Oke, mulai sekarang. Oke. Rangkaiannya sudah dilirik, contohnya baterai, motornya lah. Kalau misalnya ini dia pakai semua sih di sini. Jadi belum masalah itu baterai. Paham ya? Ngobrol komunikasi antar unit, antar tim, kami sama kontrol. Kalau ada apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak Ibu pemirsa, saya akan melakukan wawancara pasca observasi dengan rekan sejawat saya, Bapak Yudi Prasetyo, yang sudah melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSE ya. Jadi kita akan berbincang atau mewawancarai Pak Yudi tentang berbagai hal yang sudah dilaksanakan Pak Yudi selama pembelajaran pada pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Pak Lutfi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah Pak. Bagaimana refleksi atau Pak Yudi kemarin dari pembelajaran yang sudah Pak Yudi kemarin, kira-kira apakah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Pak Yudi rancang sesuai dengan modul ajar yang Pak Yudi buat? Oke, terima kasih Pak Lutfi. Kemarin juga sudah melakukan observasi di kelas saya. Secara keseluruhan dari apa yang saya rencanakan Pak Lutfi di modul pembelajaran saya dan melaksanakan pembelajaran yang kebetulan Pak Lutfi kemarin observasi sudah tercapai Pak Lutfi, walaupun mungkin ada sedikit ya perlu ditingkatkan dan perlu ditindaklanjuti lebih lanjut, misalnya berkaitan dengan alokasi waktu dan sebagainya. Tapi secara umum bagus Pak, sudah cukup. Secara umum sudah bagus ya, untuk anak-anaknya juga sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Selanjutnya selama pembelajaran dengan pembelajaran kemarin, apakah Pak Yudi menemukan hambatan-hambatan yang menurut Pak Yudi itu perlu hambatan-hambatan yang atau menjadi kendala selama proses pembelajaran? Oh ya, terima kasih Pak Lutfi. Jadi kemarin kan kebetulan observasi berkaitan dengan kegiatan ini kan dialokasikan 2 JP Pak Lutfi. Jadi sebenarnya kalau kegiatan pembelajaran yang lainnya itu sekitar 4 Pak Lutfi. Jadi saya ada kendala di pasnya dialokasi waktu Pak Lutfi. Kemudian yang kedua Pak Lutfi, dari ternyata memang penerapan pembelajaran sosial emosional merupakan hal baru yang memang mau nggak mau harus kita terapkan di lingkungan kelas kita ya. Pastinya itu ada tantangan tersendiri Pak. Apalagi saya mencoba mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional itu ke pembelajaran saya dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek dengan anak berkelompok dan juga nanti mempresentasikan hasilnya. Pasti ada tantangannya Pak. Ya. Jadi untuk tantangannya yang paling besar itu adalah apa ini Pak? Dialokasi waktu Pak. Dialokasi dari kemarin yang kedua. Kemudian itu tadi mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di pembelajaran yang saya ambil itu Pak. Karena bagi saya itu hal baru dan ya saya masa luar biasa Pak. Tapi pastinya kalau untuk hal yang bersifat pertama kali kan belum bisa langsung sempurna Pak. Lah itu mungkin akan menjadi perhatian saya untuk pengembangan lebih lanjut. Ya. Terus berkaitan dengan alokasi waktu, kira-kira nanti apa yang akan Pak Yudi rubah atau dikembangkan di pertemuan yang selanjutnya Pak? Ya, berarti nanti Pak, karena memang alokasinya yang kemarin itu kan memang cuma 2 JP ya Pak. Kalau ke depannya nanti mungkin ya sama Pak seperti yang sudah saya tambah. Kemudian kalau kemarin kan memang berproses metode ceramah dan juga discovery learning Pak. Tapi karena sudah tersampaikan pembelajaran sosial emosionalnya, berarti nanti ke depannya saya tinggal mencoba menerapkan itu dalam bentuk pembelajaran berbasis proyek JPL, dan kemudian ketika proses pembelajaran itu mereka diskusi kelompok dan juga pembuatan proyek itu yang di sana nanti akan coba menggali eksplorasi anak tentang bahasa tadi Pak. Oke. Terus selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan kompetensi Pak. Dari pembelajaran kemarin, dari kompetensi yang Pak Yudi lakukan, itu kompetensi mana yang kira-kira akan Pak Yudi kembangkan, khusus apakah di KSE-nya atau pembelajaran berdiferensinya, atau mungkin ada kompetensi lain yang akan Pak Yudi kembangkan Pak? Pastinya Pak, pertama jelas yang KSE itu yang saya highlight, saya jadikan suatu hal utama untuk saya kembangkan Pak, karena ini baru hal pertama kali saya setelah mendapatkan ilmu, mendapatkan beberapa materi dari pembelajaran sosial emosional, dan pastinya saya akan coba terapkan dan saya kembangkan. Kemudian tadi Pak, satu lagi yang sudah Pak Lutfi singgung tadi tentang
pembelajaran berdiferensiasi yang juga saya kepengen juga terapkan integrasikan dengan pembelajaran saya. Dan satu lagi Pak, mungkin yang isi yang memang tadi lainnya adalah Pak, saya kepengen karena pembelajaran saya kan juga perlu menarik Pak untuk meningkatkan ya mood anak lah. Iya, Makanya mungkin ke depannya untuk ice breaking akan saya coba tambahin. buat lebih bagus lagi dan benar lagi Pak. Itu mungkin Pak. Oke, Iya. luar biasa ini Pak Iya. Yudi. Selanjutnya, apa harapan atau mungkin refleksi dari Pak Yudi untuk pembelajaran selanjutnya? Jadi pertama Pak, untuk refleksi sendiri bahwa memang kalau kita melakukan pembelajaran real di lapangan memang dalam artian yang sesungguhnya memang diperlukan rencana yang matang Pak. Iya, Harapan saya nanti dengan perencanaan lewat modul ajar itu secara sistematis, secara struktur, membantu saya ketika pembelajaran real di lapangan di kelasnya. Satu, Iya. kemudian memang perlu telah lebih lanjut. Misalnya ketika saya mengajar ada perlu seperti ini Pak, seperti supervisi untuk perbaikan saya ke depannya, dan perbaikan itu kan harapan saya membuat saya lebih bagus lagi untuk menjadi seorang guru di kelas Pak. Oke, luar biasa Pak Iya. Yudi, dan mudah-mudahan ini nanti tetap terus berkelanjutan. Ya, amin Pak, Yudi, ya. makasih Pak. Oke. Oke, selanjutnya gimana ini pengalaman Pak Yudi setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Jadi kemarin kan sama Pak Lutfi sudah kita melewati tahapan pra observasi, kemudian saya juga diobservasi di kelas, kemudian hari ini kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Pastinya bahwa saya mendapatkan banyak Pak dari kegiatan ini Pak, bahwa penggunaan coaching untuk supervisi akademik memang sangat tak diperlukan Pak. Ya, Bahkan itu harapan kita bisa merubah paradigma lama tentang supervisi di sekolah, bahwa menggali potensi guru lewat kegiatan seperti akademik ini memang paling cocok dan paling pas dengan coaching Pak, karena dengan coaching ini orang yang disupervisi itu merasa dia nggak berada di kondisi yang lebih rendah atau lebih yang lainnya, dia tertekan, dan kemudian dari segi observer pun atau supervisor pun juga bisa menggali dari potensi yang guru yang diobservasi. Harapan saya dan juga harapan dari lingkungan kita pastinya dengan adanya supervisi berbasis supaya akademik berbasis coaching ini mendapatkan hasil yang baik Pak, dan dapat baru diterapkan. luar biasa ini Pak Yudi. Saya juga, kalau dari saya sendiri, saya sudah melihat Pak Yudi itu sudah melakukan pembelajaran itu dengan baik, baik untuk kompetensi pembelajaran berdiferensinya atau kompetensi KSE-nya, juga terus untuk penyampaian materinya itu juga sudah berjalan dengan baik. Dan menurut saya ini adalah pembelajaran dan juga pengalaman bagi saya juga Pak, untuk bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Gitu. Jadi, dan mudah-mudahan Pak Yudi bisa ke depan bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi. Itu sukses buat Pak Yudi. Terima kasih Pak Lutfi. Terima kasih Pak Yudi atas bincang-bincangnya pada pagi hari ini, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kegiatan pasca observasi pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh rekan sejawat saya Bapak Yudi Prasetyo di SMK Negeri 7 Semarang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.